Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, siswa kelas 10 IPA, alhamdulillah kita masuk ke dalam bab baru ya, tentang gerak lurus. Kemarin sempat kita memberikan tugas, namun hanya sebatas tugas saja, materinya belum tersampaikan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi media untuk tersampainya materi tentang gerak lurus ini. Mohon maaf, di PJJ ini baru bisa disampaikan materi di hari ini ya. Baik, kita lanjutkan saja, kita masuk pada besaran-besaran gerak lurus. Baik, jadi kemarin kita sempat kasih tugas, cuma materinya belum disampaikan. Kita coba masuk ke dalam besaran-besaran gerak lurus. Baik, kompetensi dasar yang akan harusnya dimiliki oleh kita semua dalam proses pembelajaran ini adalah yang pertama, menganalisis besaran-besaran fisik pada gerak lurus dengan kecepatan konstan, ya, kecepatan tetap, dan gerak lurus dengan percepatan tetap. Berikut makna fisiknya. Kemudian yang berikutnya adalah menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan ataupun tetap dan bergerak lurus dengan percepatan konstan tetap, dan berikut makna fisiknya. Jadi harusnya kita melakukan percobaan, namun barangkali nanti kalau kita sudah tatap muka ya, bisa lebih efektif di dalam melakukan proses percobaan seperti ini. Baik, siswa-siswi kelas 10 IPA yang sama-sama mengharap ridha Allah ya, begitu ya. Kita lanjutkan kembali. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui inquiry harusnya, metode demonstrasi begitu. Ini kan konsep kalau di tatap muka ya, kita akan ada LKS, diskusi siswa, dan juga tentang belajar tentang GLB dan GLBB. Baik, kita lanjut saja ya. Materi yang ini, indikator ini tidak terlalu panjang lebar, sedikit saja. Pertama, mengamati peristiwa perpindahan dan jarak, membandingkan besaran perpindahan dan jarak, membandingkan kecepatan kelajuan, dan membandingkan besaran percepatan dan perlambatan berdasarkan data, menganalisis rumus dasar dari kecepatan, menganalisis rumusan dasar dari percepatan dan perlambatan, mendiskusikan besaran-besaran fisik dalam gerak lurus, dan mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas ya, ini di depan kelas. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh, misalkan ada sebuah benda A berada di posisi A, kemudian bergerak ke posisi B. Kita lihat misalnya ya, kita akan melihat bagaimana perbedaan antara perpindahan dan jarak. Misalkan bendanya bergerak, oke. Saya ulangi lagi, misalkan ya, bendanya bergerak dari A ke B. Nah, ya. Nah, pertanyaannya adalah antara A dan B ini bergerak dari posisi A ke B. Nah, manakah yang disebut perpindahan dari A ke B? Manakah yang disebut jarak? Apakah ini adalah jarak yang panjang ini? Nah, dari sini ya, kita lihat ini panjangnya melengkung. Ataukah ini yang jarak, yang garis lurus? Ataukah ini perpindahan? Apakah ini jarak? Ataukah ini perpindahan yang panjang melengkung seperti ini? Nah, akan kita coba analisis ya, terkait dengan masalah peristiwa perpindahan seperti ini, berpindah dari posisi A ke posisi B. Nah tadi ya, samakah antara perpindahan dan jarak? Nah, ini silakan, ada yang kaget di sini. Nah, baik, kita lihat ternyata ketika dalam bergerak, jarak itu adalah, kita lihat ya. Nah, ini jarak itu adalah berarti garis yang melengkung ini. Garis yang melengkung sebagai jalur perpindahan dari benda A, dari posisi A, benda A dari posisi A, benda yang kuning ini, bola kuning ini, sampai ke posisi B. Nah, ini adalah jarak ya, secara faktanya. Kemudian yang disebut perpindahan itu adalah ini, garis lurus
antara posisi A dengan posisi B, ya. Ini harus lurus ya, tidak boleh bolak-belok, tidak boleh bengkok, tapi harus lurus dari posisi A sampai ke posisi B. Jadi inilah yang disebut dengan perpindahan. Sedangkan lintasan ini ataupun jalur perpindahan ada benda dari posisi A ke posisi B itu adalah jarak. Nah, dalam perpindahan ini lihat ada panah ya. Nah, ini ada panah, ini menunjukkan adalah bukti perpindahan. Nah, jadi apa itu jarak? Jarak bisa juga disebut dengan panjang lintasan. Nah, tadi ya, ini panjang lintasan nih. Panjang lintasan sampai ke sini. Ya, panjang lintasan gerak yang ditempuh. Jadi panjang lintasan gerak yang ditempuh. Nah, jadi lintasannya nih. Nah, jadi dan jarak ini adalah sifatnya termasuk besaran skalar, arahnya tidak tentu atau berubah-ubah. Yang ketiga adalah nilainya tidak selalu sama dengan perpindahan. Jadi yang pertama skalar ya. Skalar itu berarti kita sudah dipelajari bahwa skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Nah, kita coba bandingkan. Jadi kalau ini jarak adalah besaran skalar ya, karena kan arahnya berubah-ubah ya. Dari ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang lurus ke sini, ada yang lurus ke sini, ada yang lurus ke sini ya. Setiap titik arahnya berubah-ubah ya. Ada yang lurus ke sini, ada yang lurus ke sini, ada yang lurus beda dengan perpindahan. Perpindahan arahnya tetap dari A ke B. Seret. Nah, ini garis lurus saja ada panahnya. Sedangkan jarak itu arahnya berubah-ubah, maka jarak termasuk besaran skalar ya, karena arahnya berubah-ubah atau arahnya tidak tentu. Ya, tidak memiliki arah pasti. Kemudian arahnya tidak tertentu atau berubah-ubah tadi ya, jarak ini. Yang ketiga, nilainya tidak selalu sama dengan perpindahan. Bisa jadi ada nilai yang sama antara perpindahan dengan jarak ya, kalau misalkan lintasannya berhimpit atau misalkan begini. Perpindahan A ke arah B ini dia bergeraknya tidak melengkung begini. Ya, tidak melengkung begini tapi bergeraknya lurus dari A langsung ke B. Jadi bergeraknya set. Nah, berarti pada posisi ini, pada kondisi ini panjang jarak sama dengan panjang perpindahan. Jadi kalau bergerak dari A sampai ke B dengan melewati garis ini, cara berpindahnya maka bisa disebut dengan perpindahan, nilai perpindahan sama dengan jarak, atau di sini lintasan jarak dengan perpindahan itu berada